Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu baik-baik saja, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, perkenalkan, nama aku Fahira Zahra Nazizah, dengan nomor pokok mahasiswa 222151117 di kelas 2022C, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai himpunan. Pada pembahasan materi himpunan kali ini saya akan membagi pada beberapa muatan. Yang pertama yaitu kompetensi, materi, kuis, dan penutup. Nah, kita pertama-tama marilah kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk memulai pematerian kali ini. Nah, yang pertama yaitu kompetensi. Nah, untuk kompetensi yang pertama yaitu teman-teman dapat menjelaskan pengertian himpunan, himpunan bagian, komplement himpunan, operasi himpunan, dan menunjukkan contoh dari himpunan dan bukan contoh dari himpunan. Nah, yang kedua yaitu memahami pengertian dan notasi himpunan serta penyajiannya, melakukan operasi, irisan, gabungan, selisih, dan komplement pada himpunan. Yang keempat, menyajikan himpunan dengan diagram Venn. Selanjutnya memahami konsep himpunan, dan yang terakhir yaitu teman-teman dapat menggunakan konsep himpunan ini dalam pemecahan masalah pada kehidupan sehari-hari. Nah, baik, selanjutnya untuk materi himpunan saya membagi kepada 6 indikator. Yang pertama yaitu ada sejarah singkat himpunan, yang kedua pengertian dan contoh himpunan, yang ketiga notasi himpunan, yang keempat cara menyatakan himpunan, yang kelima jenis-jenis himpunan, dan yang terakhir yaitu operasi himpunan. Mari kita kenali dulu sejarah singkat dari himpunan. Nah, untuk sejarah singkat dari himpunan, menurut sejarah, teori mengenai himpunan matematika ini dimulai dan dikenal oleh masyarakat umum sejak akhir pada abad ke-19. Namun kala itu kemunculan konsep himpunan ini masih menjadi perdebatan antar para ahli. Nah, akhirnya pada tahun 1920 Masehi, konsep himpunan ini menjadi salah satu pokok bahasan dalam bidang matematika. Sosok yang memperkenalkan konsep himpunan ini adalah Georg Cantor. Nah, Georg Cantor ini seorang matematikawan berkebangsaan Jerman. Atas konsep yang digagasnya, beliau ini mendapatkan julukan sebagai Bapak Himpunan. Hal tersebut karena beliaulah sosok pertama yang mengembangkan adanya teori himpunan hingga teori himpunan dari himpunan hingga sampai himpunan tak hingga. Nah, Bapak Himpunan ini lahir pada pada 3 Maret 1845 di St. Petersburg. Nah, dengan nama Georg Ferdinand Ludwig Philipps Cantor. Selama menempuh pendidikan dasar, beliau tidak sekolah layaknya anak-anak biasa, melainkan menggunakan guru privat. Lalu di usianya pada usia 11 tahun, beliau pindah ke Jerman bersama keluarganya. Tepat pada tahun 1873, di usianya yang menginjak ke-28, beliau itu mengumpulkan sebuah teorinya melalui sebuah tulisan, bahkan hingga 10 tahun lamanya. Nah, meskipun teori himpunan dan konsep angka tak terbatas ini mengguncang dunia matematika, tetapi justru beliau tidak mendapatkan manfaat apapun dari penemuannya tersebut. Setelah itu pada tahun 1867 sampai sekitar 1871, beliau itu menerbitkan beberapa artikel yang berisikan masalah teori terhadap bilangan sebagai keberlanjutan dari teori himpunannya. Nah, barulah pada akhir abad ke-19 teorinya ini berpengaruh besar pada literatur matematika. Nah, dalam gagasannya beliau itu mengungkapkan bahwa himpunan ini adalah sekumpulan objek yang memiliki syarat tertentu dan jelas. Objek-objek
objek juga dapat berupa benda, bilangan, atau apapun yang kemudian disebut sebagai elemen atau anggota dari suatu himpunan. Nah, kemudian elemen dari suatu himpunan ini harus didefinisikan secara jelas, karena untuk membedakan mana yang merupakan anggota himpunan dan mana yang bukan anggota himpunan. Sudah sangat jelas sekali ya bagaimana dari sejarah dan kita mengerti apa sih itu himpunan. Maka untuk poin yang kedua kita simpulkan ya untuk pengertian himpunan. Nah, secara umum definisi himpunan dapat diartikan sebagai kumpulan objek yang mana memiliki definisi jelas dan dapat dibeda-bedakan. Singkatnya, himpunan menjadi sebuah koleksi yang berisikan objek-objek yang didefinisikan secara baik atau well defined. Nah, himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang dapat didefinisikan secara jelas. Selanjutnya yaitu contoh dari himpunan dan bukan himpunan. Yang pertama ada kumpulan wanita cantik di Indonesia. Itu merupakan contoh dari bukan himpunan, karena untuk definisi cantik tiap orang-orang kan berbeda-beda, jadi itu tidak jelas, tidak menunjukkan objek yang jelas gitu. Yang selanjutnya yaitu kumpulan pemain basket SMPN 1 Ciamis. Itu sudah jelas ya, merupakan anggota himpunan, ada anggotanya dan jelas-jelas ada anggotanya. Nah, selanjutnya ada kumpulan lukisan cantik. Itu merupakan bukan himpunan. Yang keempat yaitu kumpulan hewan melata. Itu merupakan contoh dari himpunan. Selanjutnya ada kumpulan bilangan prima kurang dari 10. Sudah jelas juga bahwa itu merupakan himpunan. Baik, selanjutnya kita masuk ke notasi himpunan. Nah, pada dasarnya istilah himpunan ini memiliki notasi tanda khusus, yakni berupa tanda kurung kurawal seperti berikut. Teman-teman bisa lihat ya pada PowerPoint-nya. Nah, biasanya himpunan ini juga akan diberi nama menggunakan huruf kapital, biasanya A, B, C, X, dan lainnya. Sementara penggunaan huruf kecil digunakan untuk menyatakan anggota himpunan. Keanggotaan dari suatu himpunan dinyatakan dengan lambang berupa E, ya, seperti E. Teman-teman bisa lihat pada PowerPoint. Nah, yang dibaca sebagai anggota dari. Sementara itu untuk menyatakan anggota yang bukan termasuk pada himpunan maka dilangsungkan sebagai berikut, lambangnya sebagai berikut. Nah, itu tuh dibaca bukan anggota dari himpunan. Nah, contohnya terdapat suatu himpunan A yang mana didefinisikan sebagai himpunan warna pelangi. Jawaban yang benar mengenai himpunan A adalah jingga, merah, biru, hijau, kuning, nila, dan ungu. Nah, dari pernyataan tersebut dapat dinotasikan sebagai berikut. Himpunan A sama dengan jingga, merah, biru, hijau, kuning, nila, dan ungu. Sementara pada angka anggotaannya dapat dituliskan sebagai berikut. Jingga anggota dari A, merah anggota dari A, hijau anggota dari A, dan seterusnya. Nah, apabila terdapat jawaban yang menunjukkan bahwa warna hitam termasuk keanggotaan A, maka jawaban tersebut sudah jelas salah kan. Nah, maka dari dapat dinyatakan sebagai hitam bukan anggota dari A. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara menyatakan himpunan. Nah, di sini saya terdapat 3 cara untuk menyatakan himpunan. Yang pertama ada tabulasi alias mendaftar atau the roster method. Yang kedua yaitu dengan notasi pembentuk himpunan, the rule method, dan yang ketiga yaitu dengan menyebutkan syarat keanggotaannya. Kita masuk ke cara yang pertama. Nah, cara yang pertama ini melalui metode ini alias mendaftar ya. Nantinya kita itu diharuskan untuk menyebutkan atau mendaftarkan anggota-anggota himpunan satu persatu. Dalam penulisannya tersebut harus dipisah dengan tanda koma. Nah, perlu diketahui juga bahwa dalam penulisan anggota himpunan ini harus jelas dan tidak boleh ada yang berulang. Kayak misalkan A, anggotanya itu ada A, ada B, seperti itu. Nah, himpunan B adalah himpunan huruf vokal, maka dapat dijelaskan sebagai berikut A, I, W, O. Dan teman-teman bisa juga lihat pada PowerPoint yang tersaji ya. Nah, berikut contoh-contohnya.
Oke, kita masuk ke metode yang kedua, yaitu dengan notasi pembentuk himpunan atau the rule method. Nah, metode ini nantinya anggota himpunan akan dinyatakan dengan variabel atau pengganti atau pengubah ya, yang dimana diikuti dengan tanda garis dan dilanjutkan dengan menyebutkan sifat atau ciri dari unsur himpunan tersebut. Contohnya, C sama dengan X sedemikian sehingga X adalah musik tiup. Untuk himpunan P merupakan suatu himpunan dengan X dan demikian sehingga X adalah bilangan P5 kurang dari 12. Nah, berikut contoh-contohnya, teman-teman juga bisa baca ya, bisa lihat pada PowerPoint yang tersaji. Yang ketiga yaitu dengan menyebutkan syarat keanggotaannya. Melalui metode ini nantinya anggota himpunan akan dinyatakan dengan cara deskripsi. Artinya untuk menyatakan himpunan adalah dengan kata-kata dan dibatasi oleh tanda kurung kurawal. Jadi untuk anggota himpunannya itu di dalam kurung kurawal seperti berikut. Nah, contohnya juga kalian teman-teman bisa lihat ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis himpunan. Nah, ada 7 jenis-jenis himpunan. Yang pertama yaitu himpunan kosong, yang kedua himpunan semesta, selanjutnya himpunan hingga dan tak hingga, himpunan bagian, himpunan kuasa, himpunan yang sama, dan yang terakhir yaitu himpunan yang ekuivalen. Nah, kita masuk ke himpunan yang pertama. Jenis himpunan yang pertama yaitu himpunan kosong. Himpunan yang satu ini tidak memiliki maksud dari himpunan kosong ya sudah jelas ya bahwa himpunan ini itu tidak memiliki anggota satupun. Himpunan kosong akan dinotasikan sebagai lambang berikut kayak seperti 0 yang di X yang dicoret ya, atau kurung kurawal yang kosong tidak memiliki anggota. Dalam penerapannya banyak orang yang tidak dapat membedakan antara himpunan kosong dan himpunan yang tidak tepat atau bukan himpunan. Nah, teman-teman bisa lihat ya pada contoh himpunan S adalah himpunan mahasiswa jurusan sastra Inggris yang berusia 6 tahun. Itu merupakan contoh dari himpunan kosong. Nah, untuk memahami keberadaan himpunan kosong ini harus berhati-hati ya teman-teman dengan angka 0. Hal tersebut karena angka 0 itu bukanlah himpunan kosong, tetapi justru anggota dari himpunan yang memang bernilai 0. Contohnya itu ada himpunan 5 bilangan cacah pertama. Contohnya kan ada 0, itu termasuk dalam anggotanya. Seperti kayak gitu. Yang kedua yaitu himpunan semesta. Nah, suatu himpunan yang dapat memuat seluruh objek yang tengah dibicarakan. Jadi himpunan semesta itu semua objek yang dibicarakan itu termuat dalam himpunan semesta. Himpunan semesta ini juga disebut dengan himpunan semesta pembicaraan alias set universum. Nah, sehingga akan dilambangkan sebagai S atau U. Contohnya itu himpunan anak TK Sudirman yang memakai masker berwarna merah. Maka himpunan semestanya adalah semua anak TK Sudirman. Nah, ada juga contoh yang kedua, himpunan nama-nama hari yang dimulai dengan huruf S. Maka himpunan semestanya itu semua hari selama seminggu. Oke, yang selanjutnya yaitu kita lihat pada diagram Venn ya, di bawah kan ada anggota A, ada himpunan A dan B. Nah, himpunan semestanya itu semuanya yang ada di sini. Oke, kita lanjut untuk himpunan yang ketiga. Himpunan yang ketiga yaitu himpunan hingga dan tak hingga. Suatu himpunan yang jumlah anggotanya terhingga alias dapat dihitung. Nah, untuk himpunan terhingga ya, jadi terbatas. Jenis himpunan ini sering disebut juga finite set. Contohnya A sama dengan X sedemikian sehingga X bilangan asli kurang dari 7. Jadi dituliskan dalam tabulasinya itu A sama dengan 1 sampai 6. Jadi untuk jumlah anggotanya itu ada 6. Nah, yang kedua yaitu himpunan yang tak hingga ya, terhingga alias dihitung, dapat dihitung, sehingga tidak mungkin ya ditulis secara rinci apalagi menggunakan metode tabulasi. Maka yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan tanda titik 3 yang dibaca seterusnya. Misalkan bilangan asli lebih dari 15, maka B itu dapat ditulis sebagai berikut. B itu anggotanya 16, 17, 18 dan seterusnya.
Oke, yang keempat yaitu jenis himpunan bagian. Himpunan bagian adalah subset adalah himpunan yang semua anggotanya itu terdapat di dalam himpunan lainnya. Nah, contohnya itu untuk himpunan bagian biasanya disimbolkan sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat juga di PowerPoint ya, yang artinya himpunan bagian dari. Sedangkan untuk simbol yang seperti itu artinya bukan himpunan bagian dari. Contohnya, terdapat dua himpunan A dan himpunan B. Anggota himpunan A adalah bilangan ganjil kurang dari 15 sehingga dapat dituliskan A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Sedangkan himpunan A adalah himpunan bilangan kelipatan 3 yang kurang dari 17 atau dapat dituliskan sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat ya pada diagram Venn berikut, di mana himpunan bagian A dan bagian B itu ada. Nah, selanjutnya untuk himpunan kuasa. Himpunan kuasa adalah power set ya, adalah himpunan yang seluruh anggotanya itu merupakan kumpulan dari himpunan-himpunan bagian. Misalkan kita ambil contoh nih, himpunan kuasa dari A, maka dapat ditulis dengan toleransi PA dengan anggotanya itu merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Banyak anggota himpunan kuasa dapat dihitung menggunakan rumus NPA sama dengan 2NA. Dengan NA adalah banyak anggota dari himpunan A. Contohnya nih ya, misalkan terdapat suatu himpunan A dan yang anggotanya itu merupakan bilangan-bilangan ganjil kurang dari sama dengan 5. Maka banyak anggota A adalah sebanyak 3 buah, yaitu 1, 3, 5. Nah, untuk PA-nya itu merupakan himpunan kuasa dari A, dari semua anggotanya merupakan himpunan bagian dari A. Jadi banyak anggota PA adalah NPA sama dengan 2NA sama dengan 23 sama dengan sama dengan 24 sama dengan 8 yang terdiri dari sebagai berikut. Oke, kita lanjut ke himpunan yang sama. Dua himpunan dikatakan sama apabila kedua himpunan tersebut memiliki anggota yang sama walaupun urutannya berbeda. Nah, contohnya itu misalkan terdapat dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B dengan masing-masing anggota sebagai berikut. A sama dengan ASRI dan himpunan B itu REIAS. Nah, meskipun anggotanya itu urutannya berbeda, tapi himpunan A dan himpunan B itu memiliki anggota-anggota yang sama. Jadi dapat dikatakan himpunan yang sama. Oke, selanjutnya adalah himpunan ekuivalen. Nah, dua buah himpunan dikatakan ekuivalen apabila banyak anggota dari himpunan keduanya itu bernilai sama. Contoh, ini tuh ada himpunan A dan himpunan B, anggotanya tuh masing-masing ya ada. Himpunan A itu A 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B A, B, C, D, E. Himpunan A memiliki jumlah anggota 5. Himpunan B juga memiliki anggota 5. Maka NA dan NB itu sama dengan 5. Karena itu dapat dikatakan himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Oke, selanjutnya kita masuk ke operasi himpunan. Nah, operasi himpunan itu ada 4 macam ya teman-teman. Yang pertama yaitu irisan, gabungan, selisih dan komplement. Dan yang terakhir ada juga untuk sifat-sifat operasi himpunannya. Nah, kita masuk ke sifat operasi yang pertama yaitu irisan. Nah, irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A dan B. Nah, contohnya sebagai berikut ya. Kita bisa lihat pada diagram Venn. A irisan B sama dengan X dan demikian sehingga X anggota dari A dan anggota juga dari B. Nah, yang kedua yaitu gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Jadi A gabungan B sama dengan X sedemikian sehingga X merupakan anggota A atau X juga merupakan anggota B. Jadi gabungannya itu anggotanya itu A dan B. Oke, kita juga lanjut untuk operasi himpunan yang ketiga yaitu komplement.
A komplement atau notasinya itu A pangkat C gitu ya, certificate adalah himpunan yang anggota-anggotanya itu merupakan anggota himpunan semesta namun bukan anggota himpunan A. Nah, A komplement, teman-teman bisa lihat pada PowerPoint untuk diagramnya. A komplement sama dengan X, sedemikian sehingga X anggota dari S dan X juga X itu bukan anggota dari A. Jadi untuk A komplement itu yang bukan anggota dari A, di luar anggota dari A. Oke, yang untuk operasi yang terakhir yaitu selisih. Selisih itu bisa jadi kurang ya, dikurangi gitu. Jadi A kurang B adalah himpunan selisih B adalah himpunan yang anggota-anggotanya itu merupakan anggota himpunan A namun bukan anggota himpunan B. Jadi A selisih B sama dengan A irisan B C. Kalian bisa lihat ya, untuk yang kuning itu selisihnya. Oke. Untuk materi yang terakhir yaitu ada sifat-sifat operasi himpunan. Yang pertama ada komutatif, asosiatif, yang ketiga distributif, yang terakhir dalil De Morgan. Untuk sifat yang pertama komutatif, A irisan B sama dengan B irisan A gabungan B sama dengan B gabungan A. Untuk asosiatif, dalam kurung A irisan B irisan C sama dengan A irisan dalam kurung B irisan C. Untuk gabungannya dalam kurung A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan dalam kurung B gabungan C. Distributif, untuk sifat distributif A irisan dalam kurung B gabungan C sama dengan A irisan dalam kurung A irisan B gabungan dalam kurung A irisan C. Nah, untuk gabungannya A gabungan dalam kurung B irisan C sama dengan dalam kurung A gabungan B irisan dalam kurung A gabungan C. Nah, untuk dalil De Morgan, sifat ini yang terakhir ya, untuk irisannya dalam kurung A irisan B itu dikali C ya, A irisan B kali C sama dengan AC gabungan BC. Untuk yang kedua dari dalil De Morgan, A gabungan B dikali C maka sama dengan sama dengan AC irisan BC. Seperti berikut. Nah, oke, kita masuk ke kuis. Nah, teman-teman nanti bisa kerjakan kuisnya. Terdapat 5 soal yang saya sajikan. Teman-teman juga nanti dapat memilih di antara jawaban-jawabannya ada A, B, C, D. Nanti setelah teman-teman sudah mengerjakannya, teman-teman bisa cek poin teman-teman berapa dengan memencet ini ya teman-teman. Nah, oke, mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya, umumnya bagi teman-teman semuanya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.